Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita masuk pertemuan yang ketiga, yaitu yang pertama, cara membuat login. Yang kedua, cara membuat koneksi basis data pada web. Nah, sebelumnya kita telah membahas di pertemuan pertama, yaitu tentang menjelaskan jenis-jenis perintah SQL. Dan di pertemuan yang kedua, kita telah membahas tentang menjelaskan struktur HTML. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini saya akan mengajarkan tentang tutorial cara membuat login dan cara membuat koneksi basis data pada web. Dan untuk memulai tutorial dan project membuat login dengan PHP dan MySQL seperti contoh ini, silahkan buat sebuah folder baru dengan nama login pada direktori localhost kalian. Buatlah sebuah database baru dengan nama akademik, kemudian buat sebuah tabel baru dengan nama admin dalam database akademik. Isi dari tabel admin yaitu ID, username dan password, di mana bertipe ing. Pilih primary dan centang auto insertion-nya. Username dan password sama-sama bertipe varchar dengan nilai 255. Dan setelah selesai, tampilannya seperti gambar ini. Dan selanjutnya, isikan data admin untuk data contoh saja. Untuk contoh akun admin yang akan login, isikan username-nya admin dan passwordnya 123. Dan klik go. Persiapan di database selesai, dan seperti ini tampilan terakhirnya. Oke, selanjutnya membuat koneksi basis data pada web. Sudah sering disinggung, jika kita ingin bermain-main dengan database, kita wajib untuk membuat koneksi database terlebih dahulu. Tujuannya agar proyek PHP yang kita buat bisa terhubung dengan database. Untuk membuat koneksi database dengan PHP dan MySQL, menghubungkan PHP database adalah suatu keharusan yang dasar dalam pemrograman web. Karena dengan menghubungkan PHP dan database, kita bisa mengakses database untuk berinteraksi lebih lanjut. Contohnya, menginput database, menampilkan database dari database, mengedit data dari database, menghapus data dari database, serta interaksi data ke database lainnya yang akan kita lakukan. Ingat, kita akan menggunakan MySQL, bukan MySQL. Oke, selesai membuat database dengan nama akademik, selanjutnya untuk contoh buat folder baru dengan nama koneksi dalam folder httdocs. Setelah membuat folder dengan nama koneksi, buat file PHP baru dengan nama koneksi.php. Kemudian ketikkan sintaknya berikut dalam file .php. Oke, saya akan menjelaskan dulu apa saja kegunaan dari sintaknya, seperti gambar berikut. Pada parameter pertama, kita harus mengetikkan nama host kita, yaitu localhost, dan parameter kedua, kita mengetikkan username MySQL kita. Defaultnya adalah root. Parameter ketiga yaitu ketikkan password MySQL kita jika ada, karena defaultnya kosong. Jika teman-teman menggunakan password pada MySQL, silakan teman-teman ketik pada parameter ketiga ini. Dan terakhir, pada parameter keempat, kita mengetikkan nama database yang akan kita gunakan atau database yang ingin kita hubungkan ke PHP. Isikan sesuai dengan nama database yang ingin kita gunakan atau database yang ingin kita hubungkan ke PHP. Isikan sesuai dengan nama database yang ingin teman-teman gunakan, karena tadi saya membuat database baru dengan nama akademik. Maka di sini saya akan mengetikkan akademik.
Lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar yang telah saya buat. Nah, di sini kita akan mengecek apakah koneksi berhasil atau tidak. Fungsinya mysqli connect error. Berguna untuk memeriksa koneksi apakah berhasil atau tidak. Jika gagal, maka akan kita jalankan fungsi berikutnya. Fungsi mysql connect error berguna untuk menampilkan error yang terjadi di koneksi PHP dan mysql. Sekarang kita akan coba jalankan file koneksi PHP. Jika tidak tampil apa-apa, maka koneksi database telah berhasil. Jika error, berarti koneksi database PHP dan mysqli belum sesuai sehingga harus disesuaikan lagi. Nah, jalankan pada browser, jangan lupa mengaktifkan atau menjalankan Apache dan mysqli terlebih dahulu dan hasilnya. Dan sampai di sini kita telah berhasil membuat koneksi basis data, koneksi database PHP dan mysqli. Sekarang coba untuk merubah nama database menjadi sekolah. Maka akan muncul pesan error yang akan memberitahukan bahwa database dengan nama sekolah tidak ditemukan karena database sekolah tidak ada di database kita. Nah, sekian dulu tutorial tentang membuat login dan membuat koneksi basis data pada web. Semoga bermanfaat.